Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar di Roja Darussalam dimanapun berada, Alhamdulillah sebentar lagi kita akan menyimak kembali kajian Islam Ilmiah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Abu Abdillah Firdaus, Sarjana Agama. Dengan tema lanjutan kita hari ini adalah korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya. Kajian kitab Ad-Da'wah Dawah karangan Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kajian ini kami selenggarakan langsung dari Masjid At-Tauhid, Komplek Roja Darussalam, Jalan P.A.K. Abdurrahim, nomor 326, Talang Semut, Bukit Kecil, Palembang. Mari kita simak apa yang beliau akan sampaikan, dan semoga ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, sahabat, kerabat, serta para pendengar Roja Darussalam maupun Sriwijaya mengaji dimanapun berada. Tafadhol masyhur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, karena pada kesempatan besar yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Betapa banyak di antara kita kaum muslimin yang mereka tidak mendapatkan nikmat tersebut. Maka benarlah apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ni'matan maghbunun katsirun minan nas. Ya, dua nikmat di mana manusia banyak tertipu di dalamnya. Ya, apa itu? Nikmatus sihha wal faragh, nikmat sehat dan waktu luang. Maka ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat tersebut, maka pandai-pandailah kita mensyukurinya. Pandai-pandailah kita memanfaatkan waktu. Jangan sampai justru perkara-perkara dunia menyebabkan kita tertipu. Perkara dunia menyebabkan kita terlena. Ya, karena memang kita dihadapkan, dan itu merupakan juga fitnah, ujian yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan buat kita. Sehingga ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang-orang yang kalah dengan ujian tersebut. Ya, di antara ujian itu ada ujian syahwat dan ada ujian syubhat. Ya. Lebih-lebih manusia memang sudah Allah fitrahkan, Allah ciptakan memiliki jiwa yang mutmainnah, ada jiwa yang su'. Maka kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ya. Orang yang
cerdas itu adalah orang-orang yang senantiasa pandai memanage jiwanya, mengendalikan jiwanya, ya, mengontrol jiwanya, wa amila lima ba'dal maut, dan dia senantiasa tetap istiqamah dalam amal. Apa tujuannya? Untuk dihadapi hari setelah kematian. Ya. Ini adalah orang yang cerdas. Orang yang beruntung. Adapun orang-orang yang lemah, kata Rasulullah SAW, al-ajiz man ittaba'a hawahu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Wa tamanna 'ala Allah. Adapun orang yang lemah, orang yang tertipu dengan dunia, dengan jiwa mereka, mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Mereka tertipu dengan jiwa-jiwa mereka, ya, dan mereka hanya berangan-angan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hanya berangan-angan kepada Allah Tabaraka wa taala. Ya. Di antara angan-angannya orang-orang yang tertipu, orang yang lemah, orang yang jahil, Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Pengampun. Nah, dengan itu mereka mengandalkan ini tanpa mereka beramal, tanpa mereka berlomba-lomba untuk melakukan kebajikan. Ya. Akhirnya dengan anggapan seperti itu mereka tercebur di dalam dosa. Mereka tetap melakukan dosa dengan anggapan Allah Maha Pengampun. Nah, ini diantara kekeliruan. Sebagaimana bahasan kita antara korelasi antara ampunan Allah dengan perintah. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya, Allah akan memberikan ampunannya seiring dengan seorang hamba yang beramal saleh, melaksanakan amal kebajikan. Sebaliknya, ya, Allah Tabaraka wa taala juga maha keras ujiannya, maha dahsyat azabnya. Ya. Dengan apa? Dengan sebab manusia telah meninggalkan perintahnya, ya, dan melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka jangan pernah orang-orang berhusnuzan dengan Allah Subhanahu wa taala atas dasar rahmat Allah sangat luas dan semisalnya. Ikhwati fillah, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali akan melanjutkan bahasan kita dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa buah karya Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah. Kita akan melanjutkan masih bahasan yang lalu, ya, korelasi antara ampunan Allah dengan perintahnya. Pada pekan yang lalu kita telah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang dimana berbicara tentang Allah Tabaraka wa taala mendatangkan seseorang dari ahli dunia dan dia termasuk orang yang paling berbahagia, orang yang paling nikmat di antara sekian makhluknya, hamba-hambanya, ya, yang dia ditakdirkan ahlun nar, ya, ditakdirkan ahlun nar, ahli neraka. Kemudian kata Rasulullah SAW, dia dicelupkan ke dalam api neraka cuman sekali celup. Setelah itu apa? Diangkat, kemudian dia ditanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan walaupun sedikit? Apa katanya? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sedikit pun. Padahal apa? Dia adalah orang yang paling berbahagia, paling nikmat di atas muka bumi ini. Enggak ada yang paling berbahagia melainkan dirinya. Ya. Kemudian orang yang paling sengsara disebutkan juga dalam hadis ini, di dunia tidak ada yang paling sengsara melainkan dirinya, paling menderita, dan dia ditakdirkan menjadi ahlul jannah. Kemudian dia pun dicelupkan ke dalam surga sekali celup, kemudian diangkat. Apa kata Allah SWT? Pernahkah engkau merasakan kesusahan sedikit pun?
Pernahkah engkau merasakan walaupun sedikit begitu? Apa katanya? Demi Allah, aku tidak pernah merasakan kesusahan sedikit pun. Setelah dicelupkan, cuman sekali celup, ya, hilang kesusahannya. Ya, menunjukkan apa? Betapa besar akan kenikmatan surga tersebut. Yang sebagaimana dikatakan, aku ciptakan, aku persiapkan surga itu untuk hamba-hambaku yang saleh, untuk hamba-hambaku yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata dan tidak pernah terlintas oleh tidak pernah terdengar oleh telinga dan tidak pernah terlintas oleh hati atau dada-dadanya manusia, ya, ma khatara biqalbin bashar, ya. Maka seandainya seorang menghayalkan, ya, akan kenikmatan dunia, ya, maka tidak akan pernah menyamai bagaimana akan kenikmatan surganya Allah tabaraka wa taala. Akhwati fillah, para pemirsa pendengar radio rahimani rahimakumullah. Ini hadis yang terakhir telah kita sampaikan pada pekan yang lalu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Barra bin Azib. Beliau berkata, "Kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah." Kami keluar bersama Rasulullah SAW, kata beliau, dan melewati jenazahnya seorang dari Ansar. Kemudian kami berhenti pada kuburan tersebut, kata Barra bin Azib, tatkala beliau melihat, ya, lahat, kemudian Rasulullah SAW duduk, maka kami pun duduk di sekitar beliau sallallahu alaihi wasallam, ka'anna ala ru'usina at-tayr. Seolah-olah apa? Seolah-olah, kata beliau, kata sahabat Barra bin Azib, di atas kepala kami ada burung. Artinya begitu khusyuknya para sahabat, ya, ketika duduk memperhatikan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seolah-olah di atas kepala kami ada burung. Wa fi yadihi 'udun, dan pada tangan beliau ada apa namanya, sepotong kayu ataupun sepotong ranting yang beliau yankuthu bihi fil ard, yang beliau pukul-pukul ke atas bumi, ya, beliau pukulkan. Kemudian beliau mengangkat kepalanya. Maka kata Rasulullah SAW, "Qal ista'idu billah min adzabil qabr." Dan beliau ucapkan marratin atau thalatha marrat. Ya, kata beliau, mintalah kalian perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Mintalah oleh kalian perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala akan azab kubur. Beliau katakan 2 kali sampai 3 kali. Kemudian beliau bersabda, "Innal 'abda al-mu'mina idza kana fi inqita'i min ad-dunya wa iqbalin min al-akhirah." Seorang hamba tatkala seorang hamba yang mukmin ketika dia berpisah dari dunia, artinya mati, dan dia menuju kepada akhirat, ya, maka akhirat yang pertama mana? Pintu akhirat yang pertama alam kubur, ya, alam kubur, ya. Pintu pertama dari alam akhirat alam kubur. Maka kata Utsman bin Affan, alam kubur merupakan pintu pertama akhirat. Barang siapa yang dimudahkan alam kuburnya, hisabnya, maka dia akan dimudahkan hisab berikutnya. Barang siapa disulitkan hisab kubur, maka sudah barang tentu dia akan sulit pada hisab berikutnya. Dan dikatakan dalam hadis ini, Utsman bin Affan tidak pernah menangis walaupun ketika berbagai macam
musibah, ada orang meninggal dan semisalnya, beliau nggak menangis. Tapi tatkala melalui kubur, melihat kuburan, maka beliau menangis. Kenapa? Beliau khawatir, apakah hisab diriku nanti mudah atau susah? Iya. Ini sekelas Utsman bin Affan, sahabat, 10 orang sahabat yang telah dijamin surga. Ya. Kalau sahabat merasa khawatir, bagaimana kita? Apakah kita merasa aman dengan dosa-dosa kita yang kita lakukan? Merasa aman dengan sedikit amal kita? Na'udzubillah. Ya. Maka hasibu anfusana, maka perhatikan, hisablah diri kita. Jangan pernah kita merasa cukup, merasa puas dengan sedikitnya amal kita. Ya. Ketika seorang hamba yang mukmin dan dia mati dan meninggalkan dunia dan dia menghadap kepada negeri akhirat, turunlah kepadanya apa? Malaikat. Turun kepadanya malaikat dari langit, baydul wujuh, yang wajahnya putih. Ya, ini orang mukmin ya. Wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syams, seolah-olah wajahnya seperti matahari. Dan bersamanya, bersama malaikat maksudnya apa? Kufnun min akfanil jannah. Kafan dari kafan surga. Kafan yang dibawa dari kafan surga. Wa hanutun min hanutil jannah. Dan dibawakan juga apa? Minyak wangi yang wanginya luar biasa dari surga. Hanut ini istilah biasanya kalau ada orang yang meninggal itu dikasih minyak wangi, itu namanya hanut. Ini bukan hanut yang di dunia ya, tapi hanutnya jannah. Ya. Minyak wangi yang biasa dipakai untuk orang yang meninggal. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Ya. Sampai mereka duduk, ya. Siapa? Para malaikat tadi di samping seorang mukmin tersebut, dan dia melihat sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisu 'inda ra'sih fayaqul. Kemudian didatangkan kepadanya malaikat maut, ya. Malaikat maut. Malaikat apa lagi namanya selain malaikat maut ini? Malaikat maut punya nama lain enggak? Nah, punya nama lain? Israel. Ya, kan ada nyanyinya. Bila Israel datang memanggil gitu ya. Israel ada kan namanya? Oh, ternyata enggak ada. Hadisnya dhaif. Nama Malikul Maut ya Malikul Maut. Bukan malaikat Israel. Ya, sampai kita hafal mulai dari SD sampai ke apa namanya? SMA, bahkan kuliah. Masih menghafal nama. Ya, cuman sebatas itu kita tahu. Kalau nggak belajar mungkin nggak tahu malaikat maut itu namanya malaikat maut, ya. Yang taunya Israel. Dan dia duduk di sisi orang mukmin tersebut. Kemudian dia mengatakan, "Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah." Ya. Malaikat maut mengatakan, "Keluarlah wahai jiwa yang tenang. Keluarlah wahai jiwa yang mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fatakhruju tasilu kama tasilu qatrah fi syiqa. Ya. Maka keluarlah apa namanya? Roh tersebut, ya, seperti keluarnya aliran
air, ya, air minum dari apa namanya lubang air minum apa bajanah ya, teko dan semisalnya keluar lancar begitu tanpa hambatan sedikit pun. Fayakhuduha, maka malaikat pun mengambilnya. Malaikat pun mengambilnya. Wa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Ya. Kemudian malaikat pun mengambil rohnya seorang hamba yang mukmin tersebut dan tidak membiarkannya satu apa namanya? Ya, artinya tidak dibiarkan sedikit pun. Kesempatan itu langsung diambil. Ya. Ditaruhkan di tangannya dan diambil oleh malaikat. Ya. Fa yaj'aluha fi dzalikal kufan wa fi dzalikal hanut. Kemudian dia diletakkan di atas kafan dan juga di dalamnya ada hanut, ada minyak wangi yang dari surga. Kemudian dia keluar ya dari kain kafan tersebut dan hanut tersebut, dari roh tersebut wangi yang luar biasa. Atyab nafkhati miskin. Ya. Bau yang keluar dari rohnya seorang mukmin itu lebih wangi dari baunya miskin. Subhanallah. Wujidat ala wajhil ard, yang ada di atas muka bumi ini. Kemudian fayas'aduna biha. Kemudian roh tadi dibawa oleh malaikat, ya. Dibawa oleh malaikat dan naik ke langit. Fala yamurruna biha ala mala'in min mala'is sama' illa qaul. Ketika roh tersebut dibawa ke langit sehingga para malaikat pun setiap langit berlalu, ya, maka penduduk langit terutama malaikat pun mengatakan, ya, para malaikat pun mengatakan, ma hadhihi ruh, ma hadhihi ruh at-thayyibah. Ini rohnya siapa ini? Ya. Ini rohnya siapa ini? Ya. Yaqul, maka malaikat yang membawa roh tersebut, ini rohnya fulan bin fulan. Ya. Ruhnya fulan bin fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Ya. Yakni dipanggil dengan nama-nama yang baik, nama yang telah dinamai hamba tersebut di dunia. Hatta yantahu biha ila sami'id dunya, sampai kepada langit dunia, ya. Sampai kepada langit ke dunia dan sampai kepada langit berikutnya, allati taliha. Yang kita lihat itu apa? Langit dunia, ya. Yang kita lihat warna biru itu adalah langit dunia. Ya. Hatta yuntaha bihi ila sama' as-sabi'ah, sampai nanti berakhir pada langit ketujuh, ya. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengatakan kepada ruh tersebut, uktubu kitab abdi fi 'aliyyin. Ya. Maka catatlah, tulislah, ya, pada catatan amal hambaku ini di 'aliyyin. Ya, di 'aliyyin. Catatan yang paling tinggi, ya. Wa a'iduhu ilal ard. Setelah itu apa? Kembalikan lagi dia ke dunia. Kembalikan lagi dia ke dunia. Setelah diangkat ke langit dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kembalikan lagi dia ke dunia. Ya, malaikat pun membawanya, dikembalikan ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra." Ya. Karena sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan mereka dari tanah. Aku menciptakan mereka dari tanah, maka mereka pun dikembalikan kepada tanah dan mereka pun dikeluarkan juga dari tanah pada waktu yang lain.
Ya, qala fatu'adu ruhuhu ila al-ardi fayatihi malakan. Maka didatangkan kepadanya, ya, di kuburnya, dan datang kepada hamba tersebut dua malaikat. Malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ya, maka hadis ini nanti panjang, akan kita bacakan semuanya. Walaupun tidak kita bacakan secara menyeluruh bahasa hadisnya, mungkin kita sembari terjemahkan. Ya, ini kita ceritakan ini maksudnya apa? Ketika kita berbicara masalah rahmat Allah disertai dengan amal saleh, maka di sini pun ada azabnya Allah. Allah memberikan azab yang sangat pedih dengan kita mengabaikan perintah Allah, melaksanakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Maha Adil. Allah berikan kepada orang beriman dan Allah berikan pula kepada orang fasik, orang kafir, orang musyrik dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian didatangkan kepadanya dua malaikat, fayujlisanahu fayuqulan. Fayujlisanihi fayuqulan. Kemudian didudukan, kemudian dikatakan kepadanya, ya, dua malaikat mengatakan kepada hamba yang saleh tersebut, hamba yang mukmin tersebut, ya, dua malaikat tersebut mengatakan kepadanya, apa kata malaikat Munkar dan Nakir? Man rabbuk? Man rabbuk? Siapa Tuhanmu? Faqul Rabbi Allah. Rabbku adalah Allah. Ya, Rabbku adalah Allah. Faqulan. Kemudian malaikat lagi bertanya lagi kepadanya, ma dinuk? Apa agamamu? Faqul, dia mengatakan dinil Islam, agamaku adalah Islam. Faqulan. Kemudian keduanya berkata lagi kepadanya, ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum? Siapa laki-laki ini yang diutus kepada kalian? Kemudian dia menjawab, huwa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulan, ya, dia adalah Muhammad Rasulullah. Kemudian dia berkata lagi kepadanya, wa ma ilmuk? Apa ilmumu? Kemudian dia berkata, qara'tu kitab Allah, yakni Al-Quran yang aku membacanya. Fa'amantu bihi wa saddaqtu fayunadi munadin minas sama aw sadaqa 'abdi fa'afrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban ilal jannah. Qala fayatihi min ruhiha wa tayyibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi. Ya. Kemudian ketika dia ditanya apa ilmumu, maka dia jawab Al-Quran yang telah aku membacanya, kitab Allah, aku beriman kepadanya, aku membenarkannya, dan aku menyerukan, ya, kepadanya. Maka dia dipanggil, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari langit. Maka Allah Tabaraka mengatakan, sadaqa abdi, hambaku benar. Hambaku benar. Jawaban ini, ya, jawaban ini adalah jawaban amal, bukan jawaban hafalan. Maka orang anggapan hari ini apa? Oh, gampang kalau hanya sekedar jawaban siapa Tuhanmu? Allah. Siapa nabimu? Muhammad. Apa agamamu? Islam. Apa kitabmu? Al-Quran. Gampang, pendek, nanti jawabnya gampang. Dia pikir ketika menjawab pertanyaan malaikat dengan hafalannya, padahal jawaban seseorang ketika ditanya oleh malaikat melainkan amalnya, ya, amalan yang menjawab. Ya, amal yang menjawab dari pertanyaan malaikat.
Nah, kemudian ketika seorang hamba yang saleh ini tadi menjawab dengan jawab yang benar, dengan amalnya bukan hafalan, ya, maka sadaqa abdi, hambaku benar. Ya, hambaku benar kata Allah Subhanahu wa taala, fa'brishu, maka dibentangkan untuknya, dibukakan untuknya apa? Surga. Ya. Di dalam kubur itu, dalam hadis yang juga panjang yang lain, itu kuburnya diperluas seluas mata memandang. Bayangkan kalau utara, selatan, barat, timur dengan pandangan yang maddal basar, sejauh mata memandang, dengan kenikmatan yang luar biasa, ya, akan dibentangkan surga di dalamnya, maka dia merasakan kenikmatan. Ya, dia merasakan kenikmatan. Wal bisuhu minal jannah, maka dia dipakaikan dengan pakaian ahli surga. Dia dipakaikan dengan pakaian ahli surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan dibukakan baginya apa? Pintu menuju surga. Pintu, dibukakan pintu sehingga terlihat olehnya apa? Surganya Allah tabaraka wa ta'ala. Faqal, kemudian Allah tabaraka wa ta'ala berkata, fayatihi, maka Rasulullah SAW mengatakan, didatangkan kepadanya apa? Min ruhiha, dari ruhnya itu datang, dan sesuatu yang indah, ya, datang kepadanya. Wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basarihi, maka diperluas kuburannya, ya, seluas mata memandang. Faqal, kemudian dikatakan kepadanya, wa ya'tihi rajul, dan datang kepadanya, ya, datang kepadanya seseorang yang ganteng wajahnya, ya, wajah yang sangat indah. Wa hasanus siyab, dan bagus pakaiannya juga indah, pakaiannya bagus. Wa tayyibur rih, dan wanginya luar biasa, semerbak, ya, wajahnya ganteng, pakaiannya indah, dan wanginya luar biasa. Kemudian dikatakan kepadanya, abshir billadhi yasurruka hada yawmuka alladhi kunta tu'adu, fayaqul, ya, man anta? فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير، فيقول أنا عملك الصالح، فيقول ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. Ya. Kemudian dikatakan kepadanya, abshir, maka berikanlah kabar gembira. Kabar gembira yang memberikan kebahagiaan kepada dirimu. Ini adalah kenikmatan, ini adalah kebahagiaan yang telah dijanjikan kepadamu. Allah telah menjanjikan kenikmatan yang tidak pernah Allah Jalla wa Ala ingkari kepada hamba-hamba yang saleh. Kemudian dikatakan kepadanya, ketika ada seorang yang datang berpakaian putih, kemudian bersih, kemudian berwajah yang ganteng begitu kan, dan wanginya luar biasa. Kemudian ditanya, man anta? Siapa engkau? Penghuni kubur, hamba yang saleh, bertanya, siapa engkau? Kemudian dia menjawab, ana amaluk as-salih, aku adalah amal salehmu. Aku adalah amal salehmu. Jadi nanti amal saleh itu akan Allah Jalla wa Ala wujudkan seperti
seseorang laki-laki, ya. Amal saleh itu yang dia menemani dirinya sampai terjadi kiamat. Fayaqul, maka orang tersebut mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah. Rabbi aqimis sa'ah. Wahai Tuhanku, kalau begitu segerakan kiamat. Orang saleh ketika di alam kubur, dengan dibukakannya pintu surga, sehingga dia melihat bagaimana betapa indahnya surga itu, dan dia diberikan kenikmatan, dibentangkan kepadanya akan surga, kenikmatan di dalam alam kubur, dan kondisi seperti itu yang nikmat luar biasa, dia mengatakan aqimis, ya Rabbi aqimis sa'ah, ya, tegakkan kiamat, segerakan kiamat. Dia minta seperti itu, ya. Kenapa? Karena luar biasa nikmat yang dia rasakan di alam kubur, begitu nikmat, bagaimana dengan surga. Maka dia segera meminta kepada Allah agar segera ditegakkan kiamat. Maka dia dikembalikan kepada keluarga dan dengan hartanya. Qala, kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi, wa innal 'abdal kafir idza kana inqita'an min ad-dunya wa qibalan min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama'i sudul wujuh wa ma'ahum musuh fayujlisuna minhu maddal basar thumma yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda rassihi fayaqul ayyatuhan nafsu al-khabisa ukhruji ila sakhatin min Allah wa ghadab qal fataghraqu fi jasadi fayantazi'uha kama yunza'u as-sufut min as-suf al-mubtal, ya. Kemudian kata Rasulullah SAW, sesungguhnya nanti seorang hamba yang kafir ketika dia meninggalkan dunia dan dia menuju kepada alam akhirat, yakni masuk ke dalam kubur, maka datang kepadanya malaikat dari langit dengan wajah yang seram, ya, dengan wajah yang hitam, menakutkan. Kemudian didudukkan, ya. Dia duduk, para malaikat tersebut, dan diperlihatkannya seluas mata memandang. Kemudian didatangkan kepadanya malaikat maut, ya, kepada orang tersebut. Kemudian dia duduk, ya, di sisi kepalanya. Kemudian dia berkata, wahai jiwa yang buruk, ya, wahai jiwa yang buruk, keluarlah, ya, keluarlah menuju kepada kemurkaan Allah, ya, keluarlah menuju kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ini malaikat mengatakan demikian. Qal, maka keluarlah rohnya dari jasadnya, dicabut, ya, dicabut dengan menyakitkan, ya, yang sakit luar biasa. Kama yunza'u as-sufud, dikatakan kama yanza'u as-safud, sebagaimana apa as-safud ini adalah batangan besi, ya, batangan besi, ya, yang biasanya kalau antum kalau mungkin di kita, saya jarang lihat, kalau kita pergi haji atau umrah, itu daging yang yang banyak itu ditusukkan ke dalamnya apa? Daging. Ya kan, artinya apa? Daging itu akan nempel di apa? Besi itu. Ibarat sate lah, lebih kurang lah. Sate dimasukkan, daging dimasukkan dalam sate. Ya. Jadi batangan besi yang dimasukkan, ya,
yang biasa dipakai untuk membakar daging, ya. Nah, tidak hanya itu, ketika batang besi yang dipakai untuk membakar daging, kemudian minas sufi al-mubtal. As-suf ini adalah kain wol, al-mubtal ini adalah yang basah. Ya. Jadi kalau seandainya kain wol, ya, yang basah, kemudian yang dia ditarik, ya, dalam ketika di daging atau semisalnya, ya. Jadi dikatakan roh yang orang kafir itu menyakitkan luar biasa, seperti batangan besi yang dipakai untuk membakar daging dari jalinan wol yang basah. Nah, itu bahasanya. Jadi membakar daging dari jalinan wol yang basah. Itu tentunya luar biasa, ketika ditarik itu sakit alang-kepalang gitu. Ya. Fayakhudhuha, kemudian malaikat pun mengambil roh tersebut. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin. Ketika sudah keluar, maka diambil itu, ya, rohnya. Sampai malaikat tidak menjadikan dari roh tersebut, langsung diambil kemudian ditaruh di dalam kain kafan yang kasar lagi, busuk begitu. Wa yakhruju minha ka'natain rihun jifatin wujidat ala wajhil ardi fayas'aduna biha. Ya, kemudian dia dikeluarkan dari jasad tersebut, kemudian keluar dari jasad tersebut roh yang amat bau, yang amat busuk, ya. Jadi kalau wujidat ala wajhil ard, kalau seandainya seorang mendapatkan di atas muka bumi ini bangkai yang busuk, maka roh ini jauh lebih busuk dari itu, ya. Jasadnya, rohnya orang kafir, ya. Kemudian dia diangkat, bawa oleh malaikat naik ke langit. Fala yamurruna ala mala'in minal malaikah illa qaul. Tatkala naik ke langit, berlalu, ya, melewati para malaikat, maka para malaikat pun mengatakan, ma hadhihi ruh al khabisah. Ini ruhnya siapa? Alangkah buruknya roh ini. Buruknya, alangkah baunya, kan begitu. Yaqul, maka mereka pun mengatakan, ruhun fulan bin fulan. Ini rohnya fulan bin fulan, ya, biaqbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya. Ya, dipanggil dengan nama yang buruk sebagaimana ketika dipanggil di dunia dengan nama yang buruk. Fayustaftahu fala yuftah lahu, dan dipinta, ya, ketika dipinta agar langit dibukakan untuk si fulan ini, ya, dipinta untuk dibukakan pintu langit, maka apakah dibuka? Fala yuftah lahu, tidak dibukakan sedikit, tidak dibukakan untuk orang kafir pintu langit, enggak diterima, ya. Kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, la yufattahu lahum abwabas sama' la yufattahu lahum abwabus sama'i wala yadkhuluna al-jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tidaklah mereka dibukakan pintu-pintu langit. Siapa? Orang kafir. Tidak dibukakan pintu bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk ke dalam jannah sampai masuknya unta ke lubang jarum, ya. Mungkin enggak unta masuk ke lubang jarum? Enggak mungkin, ya. Kemudian
Allah tabaraka wa taala berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin." Maka tulislah, uktubu, tulis, catat pada catatan bukunya, catatan amalnya fi sijjin. Apa itu fi sijjin? Fil ardh sufla. Di bumi yang paling bawah, ya, bumi paling bawah. Kemudian fatutrahu ruhuhu tarhan. Kemudian ruhnya dilemparkan. Ruhnya dilemparkan. Tsumma qara'a. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama' fatakhtafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq." Dan barang siapa yang mensyirikatkan Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun, faka'annama, maka seolah-olah dia dilemparkan dari langit. Dia dilemparkan dari langit ruhnya itu, fatakhtafu at-tayr, dan ruhnya itu disambar oleh burung, au tahwi bihi ruh, ataupun dibawa oleh angin. Dibawa oleh angin fi makanin sahik, kepada tempat yang sangat jauh, ya, kepada tempat yang sangat jauh. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih, maka dikembalikan ruhnya ke jasadnya. Wa ya'tihi malakan fayujlisani fayqulan, kemudian datang dua malaikat yang duduk di situ dan mengatakan kepada orang tersebut, "Man rabbuk?" Siapa Tuhan? Ya, siapa Tuhanmu? Fayaqul ha la adri. Enggak tahu. Aku enggak tahu. Fayaqulan ma dinuk? Apa agamamu? Maka dia pun mengatakan ha la adri. Ha la adri. Aku enggak tahu. Kemudian dikatakan, "Ma hadzal rajul alladhi bu'itha fikum?" Siapa laki-laki yang diutus kepada kalian? Maka dia pun menjawab, ha la adri. Ya. Aku tidak tahu juga. Fayunadi munadin, maka dipanggil, ya, diseru oleh Allah tabaraka wa taala yang dari langit. Apa kata Allah tabaraka wa taala? Kadzab 'abdi. Hambaku ini dusta. Hambaku ini dusta. Ya. Fabrishuhu minan nar, maka dibentangkan atasnya apa? Neraka. Diperlihatkan. Dalam hadis, dalam Al-Qur'an dikatakan tu'aradun nar, bahwasanya neraka itu ditampakkan ghuduwan wa 'ashiyah. Neraka itu akan ditampakkan pagi dan sore. Kepada siapa? Orang kafir, kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Neraka ditampakkan pagi dan sore, ghuduwan wa 'ashiyah. Insyaallah. Maka fa'frishuhu min nar, maka dibentangkan atasnya apa? Neraka. Wa albisuhu minan nar, maka dipakaikan dengan pakaian neraka, ya, dan dibukakan baginya apa? Pintu dari pintu neraka. Dipertontonkan, diperlihatkan Allah tabaraka wa taala dalam kubur pintu neraka. Ditampakkan. Ini perkara gaib, ya. Kalau karena keimanan, maka seorang tidak akan, ya, percaya, kan begitu, ya. Dengan asbab imanlah kita bisa percaya yang seperti ini. Ya. Kemudian fayatihi min harriha wa sumumiha, maka akan didatangkan kepadanya panasnya api neraka. Ya, panasnya api neraka
wa yadhiqu alaihi qabruhu, dan kuburnya dipersempit oleh Allah tabaraka wa taala. Hatta takhtalifa fihi adla'uhu, sampai berselisih tulang belulang. Tulang belulangnya berselisih. Ya. Tulang belulangnya berselisih. Allah sempitkan kuburnya. Dan didatangkan kepadanya seseorang yang buruk rupa, pakaiannya buruk dan baunya luar biasa. Ya. Dan dikatakan kepadanya, abshir billadzi yasu'uka, maka berikanlah kabar gembira, ya, karena dengan keburukanmu inilah apa yang telah dijanjikan kepadamu, apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari ini telah datang hujjah, dalil kepada kita semua, enggak ada yang terlewatkan sedikit pun. Ya. Dan Allah tidak akan pernah lupa dengan janjinya. Ya. Maka dikatakan kepadanya, "Waman anta?" Siapa engkau dengan wajahnya buruk ini? Ya, maka dikatakan, aku adalah amalanmu. Aku adalah amalanmu yang buruk. Ana amalukal khabith. Aku adalah amal yang buruk. Fayaqul, "Rabbi la tuqimas sa'ah." Dia berdoa, "Wahai Rabb, jangan engkau hendaknya engkau tunda terjadi kiamat." Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar minta ditunda terjadi kiamat. Kalau orang mukmin gimana tadi? Minta di aqimis sa'ah. Orang kafir minta ditunda. Kenapa? Siksa kubur luar biasa sudah. Siksa kubur sudah dahsyat luar biasa. Ya, dibentangkan neraka baginya, kubur yang sudah dipersempit. Kemudian dipakaikan dengan pakaian dari neraka, ditemani teman yang buruk sampai terjadi kiamat, dan dia akan rasakan itu. Dan dibukakan satu pintu dari pintu neraka. Kalau dia sudah merasakan begitu dahsyatnya akan ujian azab kubur, bagaimana nanti besok di mahsyar? Ya. Di yaumul mizan tentu akan lebih sulit. Maka kata Utsman bin Affan, barang siapa dia dimudahkan hisabnya di alam kubur, maka dia akan dimudahkan pada hisab-hisab berikutnya. Barang siapa yang sulit hisabnya, maka dia akan sulit. Apa yang menghalangi kita untuk tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian yang itu pasti adanya? Dan nikmat kubur dan azab kubur pun ada suatu hal yang pasti, ada kepastian yang sangat mutlak. Makanya Rasulullah SAW tidak pernah luput membaca doa sebelum salam. Ya, beliau pun berlindung dari azab kubur. Bagaimana kita, umatnya, dan di antara kasihnya beliau, cintanya beliau kepada umatnya, beliau pun melazimkan doa itu sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnati mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahannam. Azab jahannam pasti. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Ya, wa min fitnati mahya wal mamat, dari fitnah hidup maupun setelah mati. Hidup kita penuh dengan ujian, penuh dengan fitnah, apalagi setelah mati. Wa min syarri fitnati masihid dajjal, dan dari keburukan fitnah siapa? Dajjal. Ada sebagian orang kepengen ketemu dengan dajjal. Ya, maka orang yang kepengen ketemu dengan dajjal, maka sudah dipastikan dia adalah orang yang buruk. Ya. Nah ini,
Jadi orang yang kafir mereka berdoa untuk ditunda terjadinya kiamat. Kemudian dalam lafaz yang lain dalam riwayat Imam Ahmad, thumma tuqayyadu lahu a'ma asammu abkamu fi yadihi mirzabah. Ya. Dalam riwayat lain dikatakan kemudian didatangkan kepadanya seseorang yang a'ma, buta, asam, tuli, abkam, yang bisu, dan di tangannya ada Di tangannya ada palu, ya, pemukul, ya. Maka kata Rasulullah SAW, "Lau duriba biha jabalun kana turaban." Kalaulah seandainya dipukulkan ke gunung, maka dia akan hancur menjadi debu. Subhanallah. Kalau seandainya dipukulkan ke gunung, jadi debu. Kalau begitu, gunung besar, penduduk neraka kecil. Nah, seberapa besar penduduk surga? Berapa besar? 20? Seperti Nabi Adam. Kalau penduduk neraka? Sama? Salah. Ya. Penduduk neraka itu besarnya apa? Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Lihat dalam seberapa besar tentang penduduk neraka. Penduduk neraka gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kulit mereka setebal 3 hari perjalanan. Ya. Apa hikmahnya? Dijelaskan para ulama. Kalau besar, hancurnya lambat. Kalau kecil, hancur. Jadi kan, tapi nanti kan model di sini itu dikatakan ketika hancur kembali lagi menjadi seperti semula. Hancur jadi lagi, hancur lagi jadi lagi. Ya. Maka sifat dari penduduk neraka itu nanti ketika besar, ya, lambat hancurnya, dan cocok menjadi bahan bakar api neraka. Bahan api neraka apa? Bahan bakar api neraka manusia dan batu. Dikatakan dalam Al-Quran, di samping api neraka itu api neraka yang sangat panas, api yang sangat panas 70 kali lipat dari api dunia. Ya. Nah, kemarin kita gambarkan untuk membakar bajah, melunakkan bajah itu butuh 1000 derajat Celcius, 70 kali 1000, 70.000 kali lipat. Itu api dunia. Kata Rasulullah SAW, api dunia itu api neraka satu bagian dari 70 api neraka. Insyaallah. Dan sifat api neraka selain dia panas, yang karena dia memang dia ditutup, ya. Neraka itu nanti kan ditutup. Narum muqsadah dikatakan, narum muqsadah. Api neraka itu nanti kan bukan merah lagi, jadi hitam. Karena bahan bakarnya manusia dan batu. Kenapa? Bukan kayu, harus batu. Karena sifat batu apa? Makin panas, makin jadi, makin keras dia, kan begitu ya. Makin panas dan dia keras dan panas. Dan api neraka itu tertutup, tidak terbuka. Ibarat kalau kita bikin api, tidak ada celah untuk keluar uapnya, itu makin panas. Nah, seperti itu api neraka gambarannya. Narun muqsadah itu api yang betul-betul tertutup, yang tidak ada keluar sehingga dia menghasilkan panas yang amat sangat. Makanya ketika penduduk neraka dibakar Allah tabaraka wa taala, kullama nadijat juluduhum baddalna juludan ghairaha liyadhuqul adzab.
kullama tatkala gosongnya, kullama nadijat, kulit-kulit mereka tuh gosong, terbakar, hangus, hancur, baddalna juludan ghairaha, maka kami ganti dengan kulit yang baru. Ketika hancur diganti lagi, baddalna juludan ghairaha. Apa tujuannya? Liyadzuqul adzab, agar mereka betul-betul merasakan pedihnya azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ikhwafillah, para pemirsa pendengar Radio Roja rahimani wa rahimakumullah. Ya. Nah, kembali kepada pukulan tadi ya. Seandainya pun dipukulkan ke gunung, maka itu akan menjadi debu ya. Fa yadribuhu darbatan hatta yasira turaban thumma yu'iduhu Allahu kama kan. Kemudian orang yang tadi hancur kemudian diulang jadi lagi sebagaimana awalnya ya. Fa yadribuhu darbatan ukhra fa yasihu sayhatan yasma'uhu kullu syai'in illa thaqalain. Maka semua makhluk ya, tatkala seorang disiksa dalam kuburnya mendengar. Makhluk semuanya mendengar akan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam kubur kecuali thaqalain. Apa thaqalain? Yang tidak mampu mendengar azab kubur siapa? Manusia dan jin. Ya. Kalau mendengar, kata Rasulullah SAW, kalau seandainya mereka mendengar la su'iq, niscaya mereka akan jatuh pingsan. Kalau seandainya manusia dan jin mendengar azab kubur, mereka akan jatuh pingsan. Dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan, tatkala kami kata masih Barra bin Azib, tatkala kami bersama Rasulullah SAW, maka beliau melihat kumpulan jamaah, kata sahabat ya. Kata Rasulullah SAW, siapa mereka ini ya? Ada apa mereka itu berkumpul ya? Ada apa mereka berkumpul? Ada apa mereka? Qil ala qabrin yahfurunahu, yakni mereka lagi di atas kubur, ini mereka menggali kuburan. Fa faza'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa badara baina yadayhi ashabihi musri'an, maka Rasulullah pun bersegera ya, berjalan, kemudian para sahabat pun mengikuti Rasulullah SAW ya, hatta intaha ila al-qabr, sampai kepada kuburan. Fajatha ala rukbatin, kemudian beliau duduk di atas rukbatin, dua dengkulnya, bersandar di atas dua dengkulnya ke atas tanah gitu ya. Maka aku pun menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam di antara beliau ya. Maka kami pun melihat apa yang beliau lakukan ya. Fabaka hatta balat thara min ad-dumu'i, maka kami melihat beliau menangis sampai tanah pun basah ya dari air mata beliau. Summa aqbala alaina, kemudian beliau pun menghadap kami dan mengatakan, ikhwani limithli hadzal yawm fa'iduni. Kata Rasulullah SAW, persiapkan oleh kalian untuk menghadapi hari ini. Persiapkan oleh kalian untuk menghadapi hari ini. Maksudnya ketika seorang telah berada di dalam kubur, maka tidak ada yang dapat menolong melainkan dirinya, melainkan amalnya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Akan datang suatu hari di mana seorang hartanya, anaknya,
jabatannya, pangkatnya nggak ada gunanya lagi. Illa man atallah biqalbin salim, melainkan orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang ikhlas semata karena Allah tabaraka wa taala. Hati yang senantiasa tadarru' hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang senantiasa takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya. Ya, maka kata Rasulullah SAW, fa'iddu, maka persiapkan oleh kalian. Ya, persiapkan untuk menghadapi hari tersebut. Maka dalam banyak hadis pun Rasulullah SAW agar manusia sadar begitu ya, jangan sampai lalai dengan kehidupan mereka, lupakan akhirat. Maka kata beliau dalam sebuah hadis yang sering kita dengar, aktsiru bidzikri hazimil ladzat, perbanyaklah oleh kalian perkara yang memutus kenikmatan. Perbanyaklah oleh kalian, kata Rasulullah SAW, ya, perkara yang memutus kenikmatan. Apa itu? Al-maut, kematian. Banyak ingat-ingat mati. Ketika orang banyak atau mengingat mati, maka dia pun ngerem gitu ya. Ya, kalau dia besok mati, apa yang telah dipersiapkan? Kalau belum dipersiapkan, maka dia akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa amal, tanpa persiapan. Maka kata ulama, Imam Ad-Daqqaq, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ya, kata beliau, barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, ukrima bitsalatsah, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Pertama, dia ta'jil taubah, bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tahu besok mau mati, maka apa yang dia lakukan? Bersegera taubat. Jangan-jangan besok mati, kita amal dakate, dosa masih banyak, enggak sempat taubat. Maka orang yang senantiasa memperbanyak mengingat kematian, ya, ta'jilut taubah, dia bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kata beliau, orang yang memperbanyak mengingat kematian, dia qanaatul qalb, hatinya qanaah. Hatinya merasa puas dengan karunia Allah tabaraka wa taala. Ya. Merasa tumakninah, merasa puas dengan karunia Allah. Ya, banyak puas, sedikit puas, banyak apalagi, kan begitu ya. Kemudian yang ketiga, semangat ibadah. Semangat ibadah. 3 hal akan dimuliakan dia ketika dia memperbanyak mengingat kematian. Sebaliknya, ketika dia malas dan tidak pernah mengingat kematian, dia pun dikaruniakan, akan dihukum dengan 3 hal. 1, ta'khir taubah, menunda-nunda taubat, malas ibadah, tamak terhadap dunia. Ya, tamak terhadap dunia. Makanya seseorang kalau dia sudah terfitnah dengan dunia, sudah banyak harta, masih kurang juga. Ya, jabatan, pangkat, mobil sudah banyak, rumah beteret, istri sudah 4, misalnya begitu ya, masih kurang juga. Maka apa yang bisa menyelesaikan dirinya? Ketika mulutnya sudah disumpal dengan tanah, selesai dia. Maka nggak ada yang bisa memutus kenikmatan melainkan seseorang memperbanyak mengingat kematian.
Kemudian yang terakhir, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan sampaikan sebuah hadis yang terakhir. Dalam Musnad Imam Ahmad juga dikatakan dari hadis Buraidah qala, beliau berkata kharaja ilana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ya, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanada thalatha marrat, maka beliau pun memanggil 3 kali. Apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Wahai sekalian manusia. Atadruna ma mathali wa mathalukum? Tahukah kalian, ya, perumpamaan aku dan kalian? Antara aku dan kalian, perumpamaan antara aku dan kalian, tahu enggak kalian bahasanya? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Apa kata Rasulullah SAW? Innama mathali wa mathalukum mithlu qaumin khafu aduwan ya'tihim fab'athu rajulan yatara'u lahum fabsara al-aduwa faqbala liyunzirahum wa khashi'a yudrikahu al-adu qabla an yunzira qaumahu fa ahwa bi thawbihi ayuhan nas utitum salasa marrat. Ya, ketika sahabat mengatakan, menunjukkan mereka ketika nggak tahu, ya wallahu alam, Allah dan Rasul lebih tahu ketika Rasul masih hidup. Sekarang gimana kalau kita nggak tahu? Allahu wa rasuluhu alam? Enggak lagi. Itu ketika Rasulullah masih hidup dan sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Tapi sekarang gimana? Allahu alam, nisful ilm. Maka jangan pernah seorang mengatakan tidak tahu kalau dia nggak tahu. Jangan macak-macak, memaksakan diri, takalluf. Sahabat itu aqalla takallufan. Para sahabat radhiyallahu anhum, sehingga mereka dikatakan umat terbaik, khairun nas, khairul qurun, sebaik-baik manusia atau sebaik-baik generasi. Karena apa? Mereka aqalla takalluf, mereka sedikit beban, tidak maksakan diri. Kalau tidak jawab malu. Itu sahabat enggak. Kalau mereka enggak tahu, mereka katakan enggak tahu. Ya. Adapun kita hari ini apa? Masya Allah, baru pacak maco ilmu dari Mbah Google, tapi seolah-olah seorang ulama. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Ya, maka kata Rasulullah SAW, sesungguhnya antara aku dan perumpamaan antara aku dan kalian seperti suatu kaum yang mereka takut akan musuh yang akan mendatangi mereka, maka kaum tersebut mengutus seseorang agar dapat mengintai mereka, dan dia akan dapat melihat musuh, dan orang tersebut akan, ketika dia sudah dapat berita tentang musuh akan mengintai mereka atau membinasakan mereka dan seterusnya, maka seorang laki-laki tersebut akan memberikan nasihat atau mengingatkan kaumnya, dan dia merasa takut kalau ternyata musuh tersebut dapat menemui kaum tersebut sebelum orang tadi mengingatkan kaumnya. Sebelum seorang tadi mengingatkan kaumnya, maka kata Rasulullah, akulah seseorang itu yang mengingatkan kaum, yang mengingatkan kalian. Maka fa'ahwa bithubi, maka Rasulullah pun ketika berlari sambil terseok-seok dan pakaiannya nyangkut, demi apa? Untuk memberikan nasihat, mengingatkan umatnya. Ayuhan nas, ayuhan nas, ayuhan nas. Mengingatkan agar manusia apa? Ya, beribadah kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya aku datang tidak lain adalah untuk mengingatkan kalian, memberikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan, ya. Nah, ini dia, ikhwan, rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa pendengar Radio Roja, rahimani wa rahimakumullah. Ini saja yang mungkin dapat saya sampaikan, ya, berkenaan dengan masalah
korelasi antara ampunan Allah dan perintahnya serta korelasi antara kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dengan meninggalkan mengerjakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Semoga yang singkat ini bermanfaat adanya. Bila benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bila salah maka itu semata-mata kekurangan dan kealfaan saya pribadi. Wallahu alam bissawab. Sebelum ditutup ada pertanyaan?